Di balik gemerlap dunia hiburan, seringkali ada cerita yang, wah, dalam banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah pribadi aktris Acha Septriasa yang dia ceritain semua di obrolannya bareng Denny Sumargo. Oke, kita mulai dari kutipan yang satu ini. Bener-bener nonjok banget ya. Kalimat ini tuh kayak langsung ke inti masalahnya. Ada perasaan kosong di tengah-tengah hidup yang kelihatannya sempurna dari luar. Coba bayangin deh. Pernikahan 8 tahun itu berakhir bukan karena drama berantem-berantem, tapi justru karena sepi, sunyi. Dan kesunyian itu katanya rasanya jauh lebih berat daripada teriakan marah sekalipun. Nah ini dia, banyak orang mungkin ngira, oh pasti berantem terus. Tapi Acha bilang bukan itu masalahnya. Masalah sebenarnya yaitu mereka udah nggak ngobrol lagi. Sama sekali, kosong. Jadi, menurut Acha, ada 3 hal penting yang hilang gitu aja dari hubungan mereka. Rasa hormat, keintiman, dan yang paling krusial, komunikasi. Ya, kalau 3 pilar ini udah nggak ada, gimana mau berdiri kokoh kan? Di saat-saat paling berat, saat ngerasa udah nggak tahu harus gimana lagi, Acha lari ke doa. Dia minta petunjuk. Dan percaya atau enggak, jawabannya datang cepet banget. Jadi doanya tuh bukan cuma minta kerjaan buat cari uang loh, tapi dia secara spesifik minta pekerjaan yang bisa bikin dia lagi dekat sama Tuhan. Dia lagi butuh pegangan spiritual banget di tengah badai hidupnya. Nah, ini yang bikin merinding. Coba lihat timelinenya. Cuma 10 menit setelah dia berdoa, 10 menit teleponnya bunyi. Ada tawaran buat jadi pemeran utama di film Kodrat. Luar biasa kan? Ini terjadi persis pas pernikahannya lagi di ujung tanduk. Tapi perjalanan belum selesai. Bagian paling beratnya justru proses cerai di pengadilan. Dan bagian ini harus dia lewatin sendirian. Coba deh kita bayangin gimana rasanya ngadepin hari penentuan nasib hidup kamu sendirian. Acha ngegambarin hari sidang putusannya itu bener-bener penuh rasa sepi dan cemas. Lihat deh prosesnya. Dia ke pengadilan naik taksi sendirian. Pakai masker sama kacamata hitam biar orang nggak ngenalin. Di ruang sidang, nggak ada keluarga yang nemenin. Bahkan, kursi di seberang untuk pihak sana juga kosong. Bener-bener sendiri. Tanggal 19 Mei 2025. Hari itu, perceraiannya disahkan. Tapi sebelum palu diketuk, hakim ngasih dia satu pertanyaan terakhir yang, berat banget. Hakimnya bilang gini, sekali saya ketok palu ini, keputusan ini nggak bisa ditarik kembali. Apakah Anda yakin? Di momen itu, semua terasa berat. Acha sempat nangis, tapi akhirnya dia mantap sama keputusannya. Oke, setelah putusan itu, ceritanya berubah. Ini bukan lagi soal akhir, tapi soal awal yang baru. Soal gimana Acha membangun kembali definisi keluarga versinya sendiri. Fokusnya langsung pindah. Udah bukan soal dia dan mantan suaminya, tapi soal gimana caranya mereka bisa jadi tim yang baik buat anak mereka, Brizia. Nah, disinilah konsep co-parenting atau pola asuh bersama jadi penting banget. Dan yang keren, Acha mengakui kalau mantan suaminya adalah ayah yang hebat. Inilah yang bikin kerjasama mereka buat ngegedein anak jadi efektif. Mereka bisa misahin urusan pribadi demi kebaikan si kecil. Jadi, rencana masa depannya sekarang udah jelas banget. Nomor 1, tentu aja kebahagiaan anaknya. Terus soal karir, dia pengen bikin production house sendiri biar lebih fleksibel. Dan soal hati, dia tetap optimis dan terbuka buat nemuin cinta lagi suatu hari nanti. Dan pada akhirnya, dia nemuin arti rumah yang sesungguhnya. Rumah itu bukan soal tembok dan atap, tapi soal cinta, komunikasi, dan perasaan diterima. Disitulah keluarga yang sebenarnya berada. Ini jadi pertanyaan buat kita semua ya. Kalau rumah itu tempat hati berada, gimana caranya kita bangun lagi dari awal saat semuanya hancur? Kisah Acha ngajarin kita kalau keluarga itu bukan sesuatu yang hilang, tapi sesuatu yang bisa dibentuk kembali. Ini nunjukin betapa kuatnya hati manusia.